Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat muda, senang dapat menjumpai kalian dalam acara Youth for Christ. Saya Pendeta Fosawat Zaluhu dari Gereja Nihakeriso Protestan Indonesia atau GNKP Indonesia Jemaat Epifanias Jakarta, anggota PGI Wilayah DKI Jakarta. Renungan kita kali ini berjudul Suarakanlah Keadilan, yang didasarkan pada Yakobus pasal 5 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, kami bersyukur atas setiap kasih sayang-Mu, pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu bagi kami. Hingga kami dapat menyampaikan firman Allah dan mendengarkannya. Tuhan, kami mohon kepadamu, mampukan kami untuk menyampaikan isi hati-Mu dan mampukan setiap pendengar untuk menangkap setiap pesan-Mu, supaya dapat hidup menjalani kehidupan ini seturut dengan firman Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat muda, yang menjadi pusat refleksi kita adalah ayatnya yang keempat, yang berbunyi demikian. Sesungguhnya upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu berteriak terhadap kamu, dan keluhan mereka yang menyambit panenmu sampai ke telinga Tuhan semesta alam. Sahabat muda, seorang pekerja di sebuah perusahaan mengalami ketidakadilan di tempat kerjanya. Ia bekerja 24 jam, tetapi tidak mendapat uang lembur. Ia menerima upah kerja di bawah UMP. Ia juga mendapat tekanan dari atasannya karena tidak membalas chat pada pukul 11 malam. Setahun setelahnya, pekerja tersebut speak up, namun malah digugat oleh atasannya dengan alasan pencemaran nama baik. Sahabat muda, pekerja tersebut harus menjalani masa tahanan selama 25 hari, lalu menjadi tahanan kota dan dijatuhi hukuman 1 tahun penjara. Kasus ini pun ramai diperbincangkan di jagat maya dan menarik perhatian publik. Amnesty International Indonesia juga bersuara untuk membebaskan pekerja tersebut. Akhirnya, pengadilan membebaskan pekerja tersebut tanpa syarat. Sahabat muda, ketidakadilan dan penindasan sudah ada sejak zaman dahulu. Orang kaya menahan upah buruh yang telah bekerja keras. Mereka hidup berfoya-foya dan hasil rampasan mereka nikmati. Bahkan berani membunuh orang yang benar. Padahal Allah sendiri peduli terhadap para pekerja yang tertindas dan mendengarkan teriakan mereka. Karena itu, melalui Yakobus, Allah menegur keras para tuan tanah yang serakah, menguasai tanah, dan mempekerjakan orang di tanah mereka secara tidak adil. Sahabat muda, di tengah dunia yang tidak baik-baik saja, kita harus peka pada suara keadilan yang dibungkam. Sudah seharusnya sebagai anak-anak Allah, tugas kita adalah menyuarakan keadilan dimanapun kita berada. Karena Allah peduli pada orang-orang yang lemah dan tertindas. Mari kita memusatkan hati untuk sebuah keadilan yang memanusiakan manusia, bukan sibuk mengumpulkan harta kekayaan dan kekuasaan duniawi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman Allah
mengajarkan, mendidik para pemuda-pemudi untuk belajar mulai saat ini memiliki sifat yang berpihak pada kebenaran, supaya mereka selalu menyuarakan keadilan dimanapun mereka berada. Jadikan mereka pribadi-pribadi yang hebat, dan firman yang disampaikan tertanam dalam hati mereka akan bertumbuh, berbuah, dan menjadi penyemangat dalam melakukan kebenaran. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati.